Sini. Dibalikin sini dulu ya biar gue baca. Daripada lecek kan kalau gue. Nah, ya. Oke, segitu Mbak, boleh dibalik lagi. Close dikit juga nggak apa-apa. Itu berarti video doang ya? Iya. Oke Mas, mau mulai? Yuk. Ya. Kita sekarang lagi pengen wawancara nih sama Warta Kota Live untuk Rumput Tetangga, tayang 18 April 2019. Gimana Mas? Sambil ngerujak. Enak nih di sini ada rujak. Sering-sering Iya, aja di siap. sini. Sering-sering aja kesini. Oke Mbak Titi, terima kasih sudah datang di Warta Kota. Perkenalkan saya di sini sebagai news manager. Seluruh pemberitaan di Warta Kota pengaturannya lewat saya. Kemudian Warta Kota ini masuk grupnya Tribun News Network. Kita punya 24 media di seluruh Indonesia. Posisi kita di Alexa itu nomor 1, kadang nomor 2. Gue balap-balapan dengan Google gitu. Nah, jadi ini kesempatan baik buat kita karena film Rumput Tetangga bisa tershare ke seluruh network kita. Ya. Gitu, Mbak. Jadi ini sekaligus juga untuk memperkenalkan film terbarunya Mbak Titi Kamal yang saya lihat juga nih sutradaranya Mas Guntur ya. Betul. Kalau nggak salah dulu film apa Jin Merit ya? Mas Guntur itu Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta. Iya, Ayat-Ayat Cinta 2. Tadi sempat saya lihat juga sekilas trailernya. Udah lihat ya? Terus menarik. gimana? Ya, seru karena perpindahan apa namanya Mbak. Tadi saya sempat nyatet sedikit. Kirana dengan Mbak Diana ya. Kehidupannya ya. Nanti akan diteruskan ini di sebelah kanan saya Mas Ari yang rambutnya agak eksentrik. Sebelah kanannya lagi ada Mas Alek. Beliau ini fotografer sekaligus videografernya Warta Kota. Ini ada Mbak Dian dari Warta Kota Live. Mbak. Lagi live ya? Iya. Oke, nanti langsung lanjut sama sama Mas Ari, Mbak Titi Kamal. Silakan Mas. Siap. Mbak Titi, mungkin bisa diceritain alasan kenapa mau terima film Rumput Tetangga ini sama karakternya, penjelasan soal karakternya sebagai apa dan seperti apa karakternya sih? Iya. Jadi pertama kali aku dihubungin sama Raffi, dikasih tahu bahwa ada skrip ini bagus banget dan sinopsisnya tuh bagus banget gitu ya. Aku baca dari awal sampai akhir tuh bener-bener apa ya? Aku sama sekali nggak berhenti bacanya. Kadang-kadang tuh aku baca kayak gitu tuh aku beraktivitas dulu, makan dulu, kemana apa segala macam, terusin lagi sampai selesai. Tapi ini aku bacanya bener-bener nonstop karena aku sangat tertarik dari awal sampai akhirnya gitu. Bener-bener dari lagi azan ya. Bener-bener dari awal sampai akhirnya tuh sangat menarik. Ini tuh cerita tentang problematika perempuan pada umumnya gitu. Sebenarnya nggak cuma perempuan, ini cowok juga, anak-anak juga, orang ABG juga semuanya gitu. Yaitu gimana kita melihat hidup orang lain yang terkadang ada sesuatu yang kita nggak punya, mereka punya, dan kita kadang-kadang pengen ngerasain gimana sih jadi si A, gimana sih jadi si B gitu. Kadang-kadang terbesit keinginan kalau misalnya aku lihat timeline di sosial media gitu ya, lihat misalnya aktris idola kita atau apa, wih enaknya mereka bisa begini, mereka bisa gitu. Kadang-kadang tuh gitu, walaupun kita memang kita sudah puas dengan hidup kita, tapi kadang suka ada terbersit keinginan untuk bisa merasakan experience hidup orang lain seperti apa. Dan nggak cuma itu, nggak cuma melihat kehidupan orang, tapi kadang ada obsesi terpendam yang kita lakukan, yang ingin sekali kita lakukan gitu. Kayak misalnya contohnya nih, aduh coba dulu gue begini ya, nggak begini gitu. Jadi kadang-kadang suka ada kayak kalau misalnya kita bahas Rumput Tetangga tuh kadang-kadang tuh coba gue
misalnya gitu ya, ada orang misalnya gue nikahnya sama ini pasti sekarang gue udah begini kadang gitu. Jadi ini tuh benar-benar problematika masyarakat secara keseluruhan di Indonesia dan ya sampai di mana-mana lah, di terutama kalau ini, tapi kita sesuaiin sama cerita di Indonesia gitu. Gimana kadang dari aku lihat komen, bahkan untuk diri aku sendiri, aku lihat komentar-komentar orang di Instagram gitu ya, kadang aduh enak ya misalnya Mbak Titi gini gitu kadang suka yang kayak gitu ya, mungkin kayak gitu, kayak aku juga ke orang juga gitu, enaknya si A bisa gini. Jadi aku baca ini benar-benar relate sama kehidupan banyak orang. Jadi aku berpikir aku harus ada di film ini karena ceritanya bagus banget, karakternya bagus banget. Kalau karakternya Mbak Titi sendiri berperan sebagai apa sih, dan karakternya seperti apa? Aku di sini berperan sebagai Kirana. Kirana itu ibu rumah tangga, 2 anak, Rega dan Windy, punya suami namanya Ben. Suaminya itu pacar sejak SMA. Kirana ini anaknya sangat aktif dulu berorganisasi, terus di akademisnya juga bagus. Dia sangat aktif, jadi orang tuh berharap mikir pasti ini nanti pas udah nikah jadi wanita karir yang sukses lah. Jadi karena kan emang cita-cita dia ingin menjadi PR consultant, tapi ternyata dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, jadi full time mom gitu. Kirana ini karakternya itu clumsy, dia tuh kayaknya agak payah kalau untuk jadi ibu rumah tangga tuh, masak gosong lah terus terlambat lah bangun sekolah untuk ini anaknya ngantar sekolah, pokoknya banyak kecerobohan yang Kirana lakukan itu sih sifatnya. Untuk ngedalamin karakternya butuh waktu berapa lama sih, nggak? Atau mungkin memang sama gitu sama Mbak Titi pada umumnya gitu? Kalau Kirana ini dia itu sebenarnya sosok yang ambisius gitu ya, banyak sekali yang ingin dia lakukan, banyak sekali obsesi terpendam dia gitu. Untuk kedalaman karakternya itu sebenarnya lumayan sulit karena di sini tuh dia tiba-tiba ada 2 karakter gitu deh, bisa dibilang gitu kali ya. Ada suatu peristiwa yang membuat dia jadi ada 2 karakter. Jadi sebenarnya untuk masuk ke karakter itu sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi untuk memaintain continuity dari awal sampai akhir dan ada kayak eskalasi emosinya, dan biar bisa bagus bisa nyambungnya bagus tuh, aku harus bisa maintain supaya nggak salah. Misalnya tiba-tiba di sini udah emosi banget, terus tiba-tiba blank tengah-tengah, ini jadi nggak boleh belang gitu. Jadi emang maintain emosi dari awal sampai akhirnya harus bener banget, karena di 100% film ini Kirana itu porsinya bisa dibilang 95%, jadi hampir full banget. Jadi aku nggak boleh salah maintain emosinya gitu. Itu sih yang menjadi kesulitannya. Selain emosi mungkin tantangan lainnya kayak tadi ceroboh-ceroboh gitu Mbak? Iya, bisa dibilang kekonyolannya, kecerobohannya, perubahan sikapnya. Kadang bisa tiba-tiba marah, meledak-ledak, kadang bisa tiba-tiba dia sedih, melo, kayak gitunya mungkin yang aku harus bisa explore lebih dalam lagi, dan itu lumayan menguras energi gitu. Karena dia lumayan banyak sih adegan sedihnya tuh, banyak juga gitu. Yang jadi bandnya di sini siapa sih Mbak? Raffi Ahmad Oh. Dia jadi suami. Kita sebenarnya tuh pasangan yang sudah lumayan lama menikah gitu ya, kira-kira mungkin di 10 tahun gitu. Terus kayaknya udah nggak terlalu yang mesra lagi, udah kayak sama temen feelnya gitu, karena yang udah mikir ya udah kita udah menikah, memang udah jadi pasangan hidup, ya udah jalanin kehidupan sehari-hari lagi. Jadi udah nggak ada tuh yang mesra-mesraan yang apa gitu. Jadi emang sebenarnya di dalam hati Kirana banyak pergulatan emosi dari segi karir, dari segi kehidupan rumah tangga kayak gitu. Untuk ngebangun chemistry-nya sama Raffi susah nggak sih Mbak? Awalnya aku pikir tadinya agak susah karena kan ini baru pertama kali main film sama Raffi. Tapi ternyata
seiring kita ngobrol-ngobrol terus kita Raffi juga welcome banget untuk bisa istilahnya bisa ngebangun chemistry, jadi ya seneng sih, maksudnya nggak terlalu sulit untuk bisa ngebangun chemistry sama dia gitu. Tapi untuk butuh waktu lama nggak sih Mbak, kan Raffi juga sibuk juga kan, terus untuk ngeblend chemistry Mbak sama Untungnya sih waktu itu lumayan ada beberapa waktu untuk pendalaman ya, kayak reading gitu-gitu, untungnya dia bisa sih. Jadi kita ya lumayan agak ngebut pendekatannya, tapi ya lancar karena kan memang sebenarnya band di sini nggak terlalu banyak porsinya gitu. Selama di lokasi syuting yang seru apa aja sih? Ada kejadian seru apa aja sih Mbak? Banyak sih kejadian seru tuh, pakai baju-baju kostum, kan ceritanya reuni kan, jadi si Tora pakai baju Superman, terus aku jadi pakai baju Wonder Girl, apalah yang kayak gitu-gitu, kocak-kocak sih. Rame, heboh, Freddy Razer tuh numplok semuanya, kocak aja sih itu, kayak pesta beneran, soalnya rame banget. Terus yang paling enak lagi makanan free flow sampai jam 3 pagi tuh makanan masih ada, jadi kita gendut deh kayaknya makan ini makan itu, seneng sih, seru lah sama teman-teman gitu. Dari karakternya Kirana apa sih yang Kak Titi ambil gitu dalam kehidupan sehari-hari? Karakter Kirana ini bisa dibilang ya tadi aku kasih tahu, mewakili suara hati moms ibu rumah tangga gitu ya, yang kadang-kadang mereka mungkin masih ada obsesi terpendam ingin menjalankan cita-citanya gitu, misalnya karir atau apa yang kayak gitu sih. Kadang-kadang kan jadi full time mom itu kan mulia dan sangat indah dan emang membahagiakan, tapi namanya manusia tuh kadang-kadang suka ada terbersit keinginan, aduh coba bisa ya ngerasain sedikit nih gue jadi wanita karir atau apa. Dan gitu juga sebaliknya, untuk wanita karir juga kadang-kadang ada kerinduan atau keinginan untuk aduh coba daripada habis waktu di luar seharusnya bisa full time di rumah lihat anak-anak berkembang gitu. Jadi sebenarnya emang manusia ya selalu berpikir terkadang ingin ingin mendapatkan yang sebenarnya saat itu dia belum bisa dapatkan gitu. Jadi ya aku belajar dari situ sih, belajar lebih bersyukur, menjalani kehidupan yang aku jalanin saat ini gitu. Belajar untuk bisa terus bersyukur dan bahagia dan menerima juga apapun yang takdir yang sudah diberikan. Itu sih sebenarnya yang aku ambil dari film ini, which is ini emang message-nya bagus banget, pesan moralnya dapet banget. Jadi emang aku bilang tadi wajib banget ditonton sama semua orang sih, ibu-ibu, wanita karir, bapak-bapak, ABG atau bahkan orang yang ingin menikah gitu. Nonton ini tuh banyak sekali jawaban-jawaban yang bisa didapatkan. Kak tadi mendengar jalan cerita dari karakter Kirana ini sendiri kan naik turun tuh emosinya. Untuk Kak Titi sendiri buat ngatur emosinya itu seperti apa sih? Susah kan dong pasti dong. Iya, karena kan kalau orang kan taunya kita syuting mereka nonton udah jadi ya, dari scene 1 sampai scene habis gitu, sampai scene 100 misalnya. Nah, kita buat yang syuting kan sebenarnya disesuaikan sama set. Jadi kadang kita syuting scene 1, scene 20, scene berapa. Nah, itu kan kalau misalnya digabungin tiba-tiba emosinya beda, timpang, nggak continuity kan problem nanti. Maksudnya nggak bagus dilihatnya. Nah, ya kayak gitunya tuh aku harus benar-benar fokus, aku harus benar-benar konsentrasi tinggi gitu untuk bisa maintain semuanya. Gimana caranya saat abis syuting scene 3, abis itu kita langsung scene 25 nih, ini yang mana nih? Oh ini yang saat Kirana udah dalam keadaan dia udah sedih atau apa yang kayak gitu kan, jadi harus benar tuh semuanya bikinnya gitu emosinya. Capek banget berarti ya? Dari yang dibilang capek banget, sebenarnya ini lumayan film yang nguras energi karena biasanya dari 100% dari 100% cerita kebanyakan tuh aku ya
kadang-kadang 60%, Oke. 30%, kadang 50%, kadang-kadang 70%. Aku nggak pernah tuh sampai hampir 100% gini. Jadi baru istirahat, syuting lagi nonstop dari pagi sampai malam gitu kan. Jadi seru, menantang juga. Ini suatu yang baru buat aku. Emang benar-benar nonstop. Yang tanpa scene aku kayaknya ada berapa sih? Cuma 5 ya mbak ya? Cuma 5 yang nggak ada aku. Jadi isinya ya abis ini aku lagi. Sementara kan waktu itu bawa anak gitu kan. Jadi kalau lagi break sedikit, break setting kamera atau apa tuh langsung kabur ke kamar ASI atau apa gitu lah, ngurusin Kai gitu-gitu. Jadi emang kayak orang ini tuh nggak kayak orang lari maraton kayak gitu tuh. Tapi ya indah aja gitu, maksudnya bisa tetap ditemenin anak sambil kerja, itu sih udah jadi apa ya, udah jadi privilege banget buat aku, udah seneng banget gitu. Waduh, nggak ada masih Apa? kirain masih ada. Ada mau nanya? Ada pertanyaannya? Ada mbak. Tapi konsennya kebagi nggak sih? Sementara kan ada anak nih, anak yang mesti Kenapa? ada anak yang dibawa, sementara kan lagi break harus ke anak, terus konsennya itu buat ngejaga konsentrasinya seperti apa sih? Konsentrasinya lumayan apa ya? Ya sebenarnya nggak kepecah sih ya. Sebenarnya tetap bisa konsen gitu. Cuma emang kalau apa namanya? Kalau ada anak tuh kadang yang kita lagi lelah atau apa malah hilang lelahnya. Justru malah harus ada dia sih biar kita kerja juga semangat gitu ya. Cuma kalau dari segi konsentrasi sih kebanyakan abis aku keluar kamar, aku ambil momen sebentar sih untuk masuk ke karakternya lagi gitu. Momen yang seperti apa mbak? Maksudnya untuk bisa kembali lagi? Menyendiri dulu, misalnya setnya ada di mobil atau di kamar, aku ke sana dulu, ke set dulu, baca dulu, direnungi dulu. Jadi emang jauh dari anak gitu supaya bisa lebih konsentrasi gitu. Jadi misalnya sih anaknya kan ada di kamar, habis itu pas udah dipanggil ke lokasi, ke set, aku menyendiri dulu beberapa menit, baru aku pas udah into the character baru deh syuting. Tapi lumayan, tapi keren juga sih mbak, maksudnya abis lagi break jadi ibu rumah tangga dan apa namanya selesai itu balik lagi ke set. Memang apa ya, justru itu tantangan sekaligus kebahagiaan kali ya, karena bisa tetap bawa anak dan memang sih orang ngelihatnya kayaknya capek banget sih, lumayan sih, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja gitu.